Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 7 September 2023. Saring berita utama. Gunung Ilelewotolok di Kabupaten Lembata kembali erupsi. Sebanyak 40 pemain di ajang Liga 3 Altari Memorial Cup tahun 2023 dan 5 pemain yang berlaga di Liga Poknas dipanggil Asprof PSSI NTT untuk mengikuti seleksi tim Prapon 2023. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Gunung Ilelewotolok di Kabupaten Lembata kembali erupsi. Laporan Lady Badin. Pos pemantau gunung api Ilelewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur melaporkan bahwa gunung api setinggi 1.423 meter dari permukaan laut ini kembali meletus pada hari Selasa 5 September 2023. Kepala Pos Pemantau Gunung Api Ilelewotolok, Stanislaus Arakian, menyebutkan bahwa pada periode pengamatan pukul 00 waktu Indonesia Tengah terjadi 49 kali letusan dengan tinggi kolom abu 200 meter berwarna asap putih dan kelabu. Secara visual gunung api terlihat jelas hingga berkabut, teramati asap kawah putih hingga kelabu tebal dengan ketinggian 100-500 meter di atas puncak. Berdasarkan seismik terekam 49 kali gempa erupsi dengan ketinggian kolom kurang lebih 300 datar 500 meter di atas puncak. Gempa lain berupa 163 kali gempa hembusan, 28 kali gempa tremor non harmonik, 2 kali gempa harmonik, dan 2 kali gempa guguran. Dan gempa-gempa lain yaitu gempa tektonik jauh terekam 1 kali dan gempa tektonik lokal 1 kali kejadian. Berdasarkan kegempaan ini, gunung api Ilelewotolok masih bersifat fluktuatif dengan kecenderungan masih melepaskan material atau gas ke permukaan. Stanislaus menerangkan saat ini aktivitas Gunung Ilelewotolok masih bersifat fluktuatif dengan kecenderungan melepaskan material dan gas ke permukaan. Dirinya mengimbau masyarakat di sekitar maupun pengunjung, pendaki, wisatawan agar tidak memasuki dan melakukan aktivitas di dalam radius 2 km dari puncak gunung api. RRI ND Lady Badin melaporkan. Jumlah kasus laka lantas di wilayah hukum Polres ND tahun 2023 menurun dibanding dengan jumlah kasus laka di wilayah kerja Polres lain di wilayah Flores. Laporan Rovinus Wula. Jumlah kasus laka lantas di wilayah hukum Polres ND tahun 2023 menurun jika dibanding dengan wilayah lain. Hal itu disampaikan Kasat Lantas Polres ND Ibda Igusti Komang Astika ketika dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya di Polres ND. Komang Astika mengatakan Satlantas Polres ND sering melaksanakan evaluasi dengan Detlantas Polda NTT. Dijelaskan dari hasil evaluasi kasus laka lantas di wilayah kerja Polres ND, jikalau dibanding dengan Polres lain di wilayah Polda NTT, kasus laka lantas Polres ND jumlahnya masih di bawah, menurun jika dibanding dengan jajaran Polres lain di wilayah Flores. Komang Astika mengatakan dari hasil evaluasi kasus laka lantas yang paling kecil dan paling rendah di wilayah Polda NTT yakni kasus laka lantas di wilayah kerja Polres Sabu Raijua. Sementara Polres ND menempati urutan kedua kasus laka lantas terendah. Komang Astika mengatakan dari jumlah kasus laka lantas yang terjadi di ND, kebanyakan laka tunggal. Dari hasil penyelidikan, umumnya sebagian besar laka lantas disebabkan karena terpengaruh konsumsi minuman keras. Dijelaskan dari kasus laka lantas yang terjadi ada 3 kasus meninggal dunia, yakni kasus laka lantas di Kecamatan Lio Timur, kasus laka lantas di Kecamatan Wolowaru, dan kasus laka lantas tunggal di Kecamatan Dona. Dari ketiga kasus laka tunggal tersebut, tersangkanya meninggal dunia. Dengan demikian, pihak kepolisian Satlantas Polres ND langsung menghentikan penyelidikan karena tersangka meninggal dunia. Program kami seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kami dari unit Kamsel ini selalu
setiap bulan itu sudah pasti kita setiap hari itu selalu melaksanakan kegiatan himbauan kepada masyarakat. Kadang kita ke sekolah-sekolah, kemudian kita ke organisasi lain seperti ojek, kemudian ada Gojek seperti itu. Kami selalu dari unit Kamsel selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dengan kami melaksanakan sosialisasi mungkin masyarakat perlahan bisa benar-benar patuh terhadap aturan lalu lintas. Komang Astika menambahkan selain laka tunggal ada juga kasus tabrakan. Terkait kasus tabrakan untuk tahun 2023 Satlantas Polres Ende telah menyelesaikan sebanyak 5 kasus dan telah diproses sampai ke pengadilan. Kemudian umumnya kasus laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Ende adalah usia produktif 30 sampai 40 tahun. Kasat Lantas Polres Ende menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende khususnya pengguna kendaraan harus selalu mentaati rambu lalu lintas karena yang sering terjadi laka lantas adalah mereka yang sering terobos lampu merah. Selain itu, dalam upaya menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah kerja Polres Ende, Satuan Lalu Lintas Polres Ende setiap hari melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah di tempat mangkal ojek, sosialisasi melalui media, agar masyarakat benar-benar taat dan patuh pada peraturan. Tetapi semua itu kembali kepada pengguna kendaraan. Jika pengguna kendaraan lalai dalam berkendara, maka resikonya terjadi kecelakaan dalam berlalu lintas. RRI Endorfin Sula melaporkan. Syukuran Hari Jadi Polwan ke-75, Kapolres Ende minta Polwan Polres Ende harus punya ide dan inovasi untuk dieksplor. Laporan Suimam. Permintaan itu disampaikan Kapolres Ende AKBP Igede Ngurah Joni M. SH SIK MH pada momen acara syukuran Hari Jadi Polisi Wanita Republik Indonesia ke-75 yang dilaksanakan di Gedung Bayangkara Polres Ende dengan tema Polri Presisi untuk Negeri, Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju, Selasa 5 September 2023 pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam sambutannya, Kapolres Ende memotivasi Polwan Polres Ende untuk mempunyai ide dan kreativitas supaya hidup penuh warna serta dapat mengeksplor hal-hal yang baru agar bisa berkembang. Kita harus bisa menonjol, kita harus bisa di atas rata-rata, makanya bisa dilihat oleh orang. Kalau orang di pendidikan itu ada yang namanya paling pinter, paling nakal, paling lucu, paling bodoh juga diingat dulu. Kalian mau paling yang mana? Kalau kalian cuma rata-rata air ya begitu-begitu saja. Tapi kalau kalian ingin menonjol, ya kalian harus coba hal-hal yang kalian punya kelebihan, silakan dieksplor. Menurutnya, setiap orang punya kelebihan masing-masing dan tidak harus sama. Untuk itu silakan ditampilkan mumpung punya kesempatan untuk berkembang dengan kreasi ide dan inovasi yang baru. Saya punya kelebihan yang lain, yaitu kembangkan kembali. Misalnya ada yang jago bahasa Inggris, ya udah kembangkan itu. Kemudian seandainya ada event-event tertentu kita tampilkan. Malah kalau kalian ingin mengukir prestasi, ya sekarang kan ada zamannya pendidikan. Kalau mau hemat ya pendidikan lewat HAR ya, dapat penghargaan. Caranya ya buat sesuatu yang bisa dilirik, menonjol dibandingkan yang lain. Sampai booming misalnya. Itu kita kan langsung orbitkan, kita langsung buatkan surat penghargaan. Ia melanjutkan, kepada Polwan Polres Ende, silakan mencoba hal-hal yang baru dengan persiapan dan semangat yang luar biasa agar tidak kalah dengan yang lainnya. Ditambahkan, semoga Polwan semakin berjaya di masa-masa yang akan datang dengan harapan agar semua Polwan yang ada di Kesatuan Polres Ende selalu kompak dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara di wilayah hukum Polres Ende. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Labuan Bajo tidak hanya dikenal dengan wisata baharinya tetapi juga hasil olahan laut yang menjadi favorit beberapa pengunjung untuk dijadikan buah tangan yakni ikan asin. Laporan Epi Wahab. Selain dikenal dengan wisata baharinya, Labuan Bajo juga dikenal dengan hasil lautan yang segar yang tak jarang sering dijadikan buah tangan dari para pengunjung yang datang ke Labuan Bajo. Salah satunya ialah ikan asin yang memang sering menjadi permintaan buah tangan dari masyarakat lain di kawasan Nusa Tenggara Timur, dan seiring berjalannya waktu dengan beragamnya wisatawan dari berbagai kota di Indonesia yang berkunjung ke Labuan Bajo, sehingga pilihan ikan asin memiliki tempat tersendiri untuk para wisatawan di luar kawasan Nusa Tenggara Timur. Beragam jenis olahan ikan asin tersedia di
pasar maupun tempat pelelangan ikan di Labuan Bajo. Salah satu penjual ikan asin di TPI Labuan Bajo yang sudah 10 tahun menjadi pedagang ikan, Ikram menyampaikan bahwa memang minat untuk ikan asin bukan hanya warga lokal tetapi juga wisatawan. Iya, asli dari Labuan Bajo, dari berbagai pulau-pulau yang ada di sini. Macam jenis-jenis ikan ini ada di berbagai pulau masing-masing. Ini ada pulau sendiri, yang ini pulau lain gitu. Kalau untuk ikan kering ini sendiri, paling banyak pembeli itu dari dalam kota atau wisatawan yang datang dari luar? Dari lokal ini, dari dalam kota ini, wisatawan juga yang datang belanja di sini. Banyak minat ikan kering. Salah satu wisatawan asal Lombok, Dika, menyampaikan ini kali kedua dia mengunjungi Labuan Bajo dan ikan asin jadi oleh-oleh yang sering diminta dari keluarga dan juga teman-temannya. Halo, perkenalkan saya Dika dari Lombok. Nah, ini yang kedua kalinya ya saya ke Bajo. Yang pertama itu saya di tahun 2021. Nah, kemarin itu pas saya balik ke Lombok, saya sempat bawa ikan asin. Memang sih ada ikan asin juga di Lombok, tapi rasa ikan asin di Bajo, kata keluarga dan teman-teman saya yang sempat nyobain di sana itu beda. Jadi rencana kalau saya mau balik lagi ke Lombok, saya akan beli lagi ikan asin di sini. Untuk harga ikan asin sendiri mempunyai varian harga yang berbeda tergantung jenis ikan asin yang dijual dan rata-rata dibanderol dengan harga Rp60.000 per kilogram hingga Rp180.000 per kilogram. Dan biasanya jika ikan asin yang dijual merupakan ikan yang baru selesai diolah, maka harganya akan lebih mahal dibandingkan ikan asin yang sudah lama diolah. Ikan asin atau yang lebih dikenal di kalangan masyarakat Labuan Bajo dengan nama ikan kering ini, selain lezat untuk diolah dengan berbagai macam varian jenis masakan, tetapi juga bergizi karena mengandung omega 3 yang cukup tinggi, baik untuk kolesterol dan membantu mencegah penyakit jantung dan permasalahan jantung lainnya. Sehingga pilihan ikan asin ini menjadi hal wajib bagi sebagian pengunjung yang datang ke Labuan Bajo, baik untuk berlibur, mengunjungi sanak saudara maupun untuk urusan bisnis. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Asprof, PSSI NTT memanggil 40 pemain yang berlaga di ajang Liga Eltari Memorial Cup atau ETMC ke-32 Rotendao 2023 dan 5 pemain yang berlaga di Liga Poknas untuk mengikuti seleksi tim Prapon 2023. Laporan Veranda Garus. Manajer Prapon sekaligus Wakil Ketua Asprof PSSI NTT Ridwan Angsar kepada RRI Rabu kemarin mengatakan bahwa seleksi pemain Prapon Nusa Tenggara Timur akan mulai digelar pada Sabtu 9 September 2023 mendatang. Seleksi akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Setelah seleksi, 20 pemain yang dipilih akan dikirim ke pusat pelatihan untuk melakukan persiapan Prapon Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Terkait tim Prapon, Ridwan menyebutkan akan diasuh oleh pelatih kepala Adnan Mahing dan asistennya Patrick Domal. Jadi hasil telescouting yang dilakukan oleh coach berdua pada saat Eltari Memorial Cup di Rote kemarin sudah terjaring 40 orang pemain yang semua mewakili daerah dan bukan hanya itu, jadi dianggap terbaik di posisinya. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengikuti ajang Prapon Nusa Tenggara Timur ini yakni persyaratan usia pemain, sehingga para pemain yang dipilih merupakan pemain yang sesuai dengan regulasi. Lanjut Ridwan menariknya, pada Prapon NTT 2023 ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menawarkan diri untuk memfasilitasi para pemain yang lulus seleksi dan melakukan pemusatan pelatihan di Labuan Bajo. Sehingga nantinya setelah seleksi pertama di Kupang, para pemain akan dikirimkan ke Labuan Bajo. Jadi karena ini untuk kepentingan NTT, kami sangat terbuka kalau ada pihak ketiga yang mau membantu membiayai kegiatan pemusatan latihan ini, tentunya cukup membantu anak-anak sehingga mereka jangan sampai keteteran pada saat proses TC nanti. Dia menambahkan kendala yang dialami saat ini ialah terkait biaya untuk kegiatan pemusatan yang cukup besar. Sementara kondisi keuangan daerah cukup minim dan anggaran yang sudah disetujui oleh pemerintah provinsi sekitar 300 juta rupiah. Saat ini pihaknya sedang berupaya agar anggaran yang ada tersebut tidak mempengaruhi proses pelatihan nantinya. RRI Veranda Garus melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita edisi Kamis 7 September 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Lira sejalan landasan kerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi demi